Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ghostwriter. Ini sesuai dengan pilihan topik yang kalian pilih di story Instagramku, karena aku biasanya ngajak kalian diskusi itu di sana. Dan ternyata kalian lebih memilih ghostwriter dari 4 pilihan yang aku kasih. Oke, kita akan membahas tentang hal itu. Tapi sebelum itu, aku cukup ingetin ke kalian nih, kawal dong channel aku sampai 5.000 subscriber. Tujuannya buat apa nih? Biar nanti aku bisa ngadain giveaway gede. Jadi giveaway-nya ini bakal lebih besar dari giveaway-ku yang 1.000 subscribe dulu. Nah, aku berharap nih besok nih kalau aku mencapai 5.000 subscriber gitu kan, nanti hadiahnya itu nggak cuma, kemarin kan aku cuma kasih kosmetik dan pasti banyak yang protes kan dari kaum Adam, ya yang cowok nggak dapet apa-apa kalau kayak gini gitu kan. Nah, ini untuk menghindari protes dan ini akan lebih lebih bervariasi lagi untuk giveaway-nya. Kawal channel ini sampai 5.000 subscriber, oke? Aku akan kasih variasi giveaway yang bagus-bagus dan yang pasti buat kalian kaum Hawa dan kaum Adam yang setia untuk nonton channel aku pasti akan dapat, oke? Gampang banget kok kalian kawal channel ini. Kalian cukup share konten-kontenku yang udah aku siapin di playlistku di YouTube ini. Kalian share aja ke Facebook, share ke Instagram, kasih tahu keluarga kalian, kasih tahu teman-teman kalian buat nonton channel ini. Itu sudah sangat membantuku untuk mencapai 5.000 subscriber, oke? Nah, tenang aja, karena nanti kan kemarin aku giveaway-nya itu melalui Instagram, ya kan? Kali ini mungkin aku akan membuat video di YouTube untuk giveaway-nya, oke? Jadi semuanya bisa ikut. Nanti dari Instagram pasti akan ke YouTube. Nah, yang YouTube, yang kalian stay di YouTube, kalian pasti akan tahu giveaway-nya, oke? Ya udah, kita langsung aja bahas daripada berlama-lama. Belajar bareng with Valena. Guys, kita langsung bahas aja nih tentang materi ghostwriter. Kalian pasti kepengen tahu kan tarifnya itu berapa sih untuk menjadi seorang ghostwriter. Tapi gak cuma sekedar tarif doang yang harus kita pelajarin kan. Kalian juga harus tahu poin-poinnya menjadi ghostwriter. Oke, kita langsung bahas ghostwriter itu apa sih? Seperti namanya guys, ghostwriter. Ghost tuh hantu, writer penulis, ya kan? Penulis hantu itu adalah penulis di belakang background, bukan di belakang background ya, di belakang panggung lah gitu istilahnya. Jadi yang namanya ghostwriter itu mereka adalah penulis-penulis yang bekerja di belakang panggung. Dan biasanya mereka bekerja sesuai dengan pesanan, sesuai dengan bayaran juga. Dan ghostwriter ini biasanya mereka itu memberikan hasilnya berupa hak ciptanya juga ke penulis. Jadi dia benar-benar harus bungkam atau menjaga rahasia kalau tulisannya ini bukan tulisan dia lagi. Jadi kalau dia udah kasih ke penulis lain, misalnya nih si A pesan ke ghostwriter gitu kan. Nah, ghostwriter ini membuatkan novel misalnya, novel buat si A gitu kan. Nah, nanti kalau novelnya udah jadi, ya udah novel itu akan dikasihkan ke si A beserta hak ciptanya jadi milik si A gitu. Jadi bukan milik ghostwriter ini lagi gitu. Jadi istilahnya ya agen rahasia lah yang menjadi backgroundnya penulis gitu. Dan jasa ghostwriter ini tuh banyak banget digunain guys, di kalangan artis, di kalangan penulis luar negeri, dalam negeri itu ada. Tapi gak mungkin ya aku sebutin, karena kerahasiaan ghostwriter ini itu benar-benar sangat terjaga guys. Tapi ya bocornya ya cuma itu. Ini tuh diminati sama semua kalangan guys. Kadang-kadang kan motivator gitu kan, motivator gak sempat nulis, dia memakai jasa ghostwriter untuk nulis apa yang dia pikirkan, apa yang dia ingin tuangkan. Itu biasanya juga. Jadi ghostwriter ini menjadi pekerjaan atau menjadi bukan lowongan sih, peluang pekerjaan yang bagus juga. Karena
cuannya tuh gede juga guys. Nah sebelum kita mau ngomongin tentang gimana sih cara menentukan cuannya, oke kita lanjut dulu bahas tentang apa aja sih yang dikerjakan oleh ghostwriter gitu kan, tugasnya apa. Ghostwriter itu gak semudah yang kalian pikir. Cuannya memang sangat menggiurkan, tapi pekerjaannya juga nggak mudah, nggak ringan gitu. Jadi bener-bener apa ya, profesional sih menurut aku. Kalau nggak profesional jangan deh untuk buka ghostwriter. Karena apa? Ghostwriter itu dituntut juga bisa menyunting naskah guys. Jadi yang pertama, ghostwriter tuh nggak cuma jadi penulis aja, dia juga harus bisa menyunting naskah. Nah kalau kita menjadi penyunting naskah, otomatis kita kan bisa sebagai editor dong gitu kan. Dan kalau ghostwriter dengan gaji yang fantastis, otomatis dia benar-benar udah profesional untuk menyunting naskah. Dia kan harus menjaga nama baik penulis nih yang menjadi pemesannya dia kan. Kalau misalnya tulisannya jelek, ya pemesannya juga akan jelek karena ini kan dijual ke dia gitu. Nah makanya harus bisa yang namanya nyunting naskah, karena nanti tugas pertama mereka bisa jadi penulis itu memberikan mentahannya. Seperti yang aku bilang tadi, motivator itu kan dia cuma ngasih ide-ide pembicaraannya dia, ide-ide dari otaknya dia gitu kan. Dia cuma kasih mentahan-mentahan, ini loh poinnya gini. Terus dia kasihin ke ghostwriter, biar ghostwriter tuh yang membuat bukunya, membuat naskahnya. Jadi cuma dikasih poin, terus dia buat naskahnya. Nah setelah dia buat naskah, otomatis dia harus bisa nyunting juga, gimana tanda bacanya, gimana harus menarik pembaca. Jadi di dalam itu ya lengkap lah untuk menjadi ghostwriter. Itu yang pertama guys. Nah terus yang kedua adalah seperti jurnalis atau tukang riset. Jadi yang namanya ghostwriter ini, dia itu juga dapat tugas-tugas. Misalnya nih kayak tugas dia buat makalah, artikel gitu kan. Dia kan kalau membuat artikel nggak mungkin kan bukan berdasarkan yang dilihat gitu kan. Kan artikel juga harus berdasarkan fakta. Misal ini dia dapat pemesanan untuk artikel berita misal. Kan beritanya jangan berita hoax, kita juga akan kena hukum dong kalau kita nulis berita hoax ya kan. Jadi otomatis ghostwriter harus risetnya kemana, dia juga harus terjun ke lapangan juga gitu. Terjun ke lapangan, cari narasumber, terus riset apa yang harus dia tulis. Ya udah sama deh kayak jurnalis atau wartawan gitu. Nah itulah kenapa ghostwriter ini tuh menggiurkan nilai cuannya ya, karena banyak resikonya juga. Kalian tahu sendiri kan yang namanya jurnalis itu resikonya kayak gimana ya kan. Kalau kalian bahas politik ya udah, kalian bakal terjun ke dunia politik juga. Dan kalau misalnya itu membongkar sesuatu yang negatif, ya kalian bakal terlibat dengan dunia politik, ya terlibat dengan orang-orang yang ya kayak gitulah. Kalau keamanan ya itu dia sih guys, pasti akan ada tabrakan, gesekan. Udah biasa lah kalau jurnalis sama wartawan, pasti udah tau lah resikonya kayak gimana. Nah jadi ghostwriter juga harus kayak gitu guys, padahal dia cuma sekedar ghostwriter. Makanya di sini nilainya jadi menggiurkan karena resikonya juga gede. Oke, kita masuk ke tugas yang ketiga. Untuk tugas yang ketiga dari ghostwriter ini sebenarnya sih ini tuh yang harus dimiliki, bukan tugas ya, yang harus dimiliki ghostwriter gitu. Jadi dia tuh dipaksa untuk profesional dan harus profesional gitu kan. Dia harus terampil dalam segi bahasa, berkomunikasi. Terus dia juga harus terampil dalam mengedit naskah juga. Dia harus kreatif lah gitu. Terus dia juga harus teliti. Jadi seorang ghostwriter dituntut harus teliti. Karena apa? Kan ini dibayar kan gitu kan. Ini juga dia nulis sesuai dengan pesanan. Bukan kayak kita nulis novel terus kita masukin di platform, kontraknya buat kita. Bukan kayak gitu. Jadi ini tanggung jawabnya tuh lebih besar guys. Nah selain itu yang namanya ghostwriter itu tuh harus memiliki wawasan yang luas di dunia penerbitan maupun di dunia kepenulisan. Dia juga biasanya memiliki kemampuan menulis di atas rata-rata. Jadi aku saranin nih buat kalian yang masih ragu-ragu nulisnya, masih kemampuannya belum di atas rata-rata lah, masih pemula gitu, jangan deh untuk membuka
membuka ghostwriter atau jasa ghostwriter. Why? Kenapa? Karena ghostwriter ini juga udah berhubungan dengan hukum, guys. Kalau misalnya kalian tidak bisa sesuai dengan pesanan ya, kalian nanti takutnya dituntut atau gimana gitu. Karena kalian kan menjaga nama baik kalian juga dan menjaga nama baik pemesan juga. Dan di sini juga kalian gak bakal nih kalau menjadi ghostwriter itu melakukan kesalahan untuk membeberkan kerahasiaan gitu. Kalian mangkel atau apa gitu, kalian ya tetap harus meredam gitu, walaupun kalian mangkel sama penulis itu. Kan biasanya ada yang seperti itu. Jadi rawan lah sebenarnya untuk buka ghostwriter. Tapi ya ini setara sih, beratnya itu setara dengan uang yang dia dapetin gitu. Nah, selain itu guys, kalian juga harus punya kemampuan untuk menguasai teknologi. Jadi yang namanya ghostwriter tuh harus bisa teknologi. MS Word lah paling enggak ya kan, standar. Terus kalian juga harus bisa menguasai internet, nyari, searching dan sebagainya ya kan. Terus yang ketiga, kalian juga harus teknologi. Ya pokoknya kalian bisa lah teknologi seperti handphone, menguasai handphone, iPad, menguasain di dunia googling gitulah istilahnya. Jadi kalian harus benar-benar bisa menguasai itu juga gitu, karena itu memang diperlukan untuk seorang ghostwriter. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa aja sih pesanan yang dimau oleh si pemesan ke ghostwriter gitu. Yang pertama adalah artikel, guys. Itu udah banyak banget. Artikel tuh adalah yang paling banyak sih. Karena artikel juga pendek juga, tapi butuh riset sih biasanya. Terus yang kedua adalah resensi. Resensi juga sama. Kadang suka memerlukan ghostwriter juga. Novel juga sama. Terus buku, fiksi non-fiksi lah, itu pasti ada ghostwriternya. Dia membutuhkan ghostwriter juga banyak. Terus apalagi kayak clipping juga membutuhkan ghostwriter juga. Terus rangkuman juga biasanya membutuhkan ghostwriter. Terus setelah itu naskah pidato. Biasanya nih orang-orang penting gitu kan, aku nggak nyebutin siapa, tapi pasti kalau pidato tuh dia ngasihin mentahnya, ini aku mau ngomongin ini, terus dia kasih ke ghostwriter, dia bayar ghostwriter buat apa dia nanti penyampaiannya seperti ini. Biasanya sih itu membutuhkan ghostwriter. Oh ya guys, buat kalian yang lagi cari bacaan, aku akan rekomendasiin kalian untuk membaca satu novel yang satu ini. Aku barusan baca dan ini memang keren banget sih. Dari kemarin tuh gak tahu kenapa, aku tuh lagi hobi baca. Setelah sekian lama aku mencari tentang materi gitu kan, terus tiba-tiba aku pengen baca novel lagi, pengen baca komik lagi, pengen nonton film lagi. Jadi aku lagi maniak-maniaknya nih. Dan kalau biasanya nih, kalau aku lagi maniak-maniak kayak gini nih, aku bisa menghasilkan karya lagi. Nah contohnya ya di Noveltoon. Nah kalian bisa lihat di Instagram aku lagi nulis apa ya kan. Nah kali ini aku mau kasih rekomendasi kamu novel yang bagus banget buat aku ya kan. Ini adalah Gadis Biasa vs Bos Mafia. Nih, ini kalian bisa lihat di bak kisah guys. Dan ini tuh bagus, pakai banget. Ini karya Kak Luciana. Di sana tuh kalian bisa melihat gimana caranya penulis untuk menyampaikan cerita ini gitu. Karena memang penulis satu dan penulis lainnya itu punya bahasa sendiri-sendiri dan beda-beda, termasuk bahasa yang aku gunakan di novelku juga itu beda-beda. Jadi kalian bisa cari referensi-referensi, nggak cuma dari buku cetak aja, kalian juga bisa ke online. Nah ini kalian bisa baca di bak kisah guys. Dan kalian tinggal searching aja di bak kisah, kalian buka di desktop atau kalian buka di handphone, kalian lihat di bak kisah, terus kalian searching aja yang namanya Gadis Biasa vs Bos Mafia karya Kak Luciana. Ya guys, kalau kalian mau lihat linknya untuk baca novel Gadis Biasa vs Bos Mafia karya Kak Luciana ini, kalian bisa klik linknya aja di deskripsi box. Aku juga sertakan di sana. Oke? Thank you. Well guys, kalian pasti udah nungguin nih
part yang satu ini adalah cara menentukan gimana sih harganya, standarnya untuk ghostwriter gitu. Ini menurut risetku aja sih, sebenarnya untuk harga itu menyesuaikan kualitas naskahnya itu kayak gimana, kesulitannya kayak gimana. Terus kalian bisa tentukan harganya kayak gimana. Nah, aku di sini cuma kasih standarnya aja. Kalian mau naikin, mau nurunin, mau ambil yang sesuai dengan apa yang aku rekomendasiin, silahkan ya kan. Aku kasih standarnya aja karena aku juga riset dari beberapa artikel yang aku dapat. Terus aku juga tanya-tanya dari beberapa adminnya. Oh, jadi ini segini, ini segini. Oh, berarti rata-rata lah gitu kan. Rata-rata tuh berapa gitu. Dan aku ambil kesimpulannya. Nah, kalian nih kalau nanti mau modifikasi, kalian mau naikin kayak mau turunin kayak mau pakai apa yang aku rekomendasiin, oke. Nah, kita langsung lihat aja di sini. Kita ngomongin tentang tarif untuk tulisan pendek dulu nih. Yang pertama adalah artikel, resensi, rangkuman dan sebagainya. Pokoknya yang pendek-pendek lah gitu. Dihargainya itu rata-rata Rp500 per kata. Jadi misalnya nih satu halaman tuh 400 kata, berarti yang 400 kata itu dikali harga per kata 500 ya kan. Berarti kalian satu halaman aja kalian bisa mendapatkan 200.000. Terus ini belum editingnya guys. Untuk editing kalian bisa hargain Rp25 per katanya guys. Jadi nanti 25 per kata itu dikali berapa jumlah katanya gitu. Misalnya 25 per kata itu kalian kali 400, ya udah berarti nanti totalnya 200.000 ditambah Rp25 per kata ini dengan jumlah katanya 400 tadi. Nanti kalian hitung sendiri ya. Sudah menggiurkan? Ini baru tulisan pendek guys. Nah, ini kalian bisa naikin, bisa turunin sesuai dengan kemampuan kalian, kualitas naskah, kesulitan kalian. Tapi ini aku ambil yang rata-rata. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu tarif per halaman biasa untuk buku tebal dan memerlukan riset. Paling rendah untuk buku tebal tuh kan macam-macam nih guys. Ada kayak novel, ada kayak buku non fiksi, terus ada kayak yang memerlukan riset tuh macam-macam sih. Buku yang memerlukan riset tuh macam-macam guys. Kalian tahu lah gitu kan. Nah, paling rendah itu Rp25.000 per halaman. Ini udah standar banget nih guys. Nggak kemahalan juga nggak kemurahan. Aku ambil yang tengah-tengah aja. Nah, kalian mau naikin, mau turunin, itu sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Itu sulit atau enggak itu, memakan waktu atau tidak itu. Tapi di sini standarnya adalah Rp25.000 per halaman. Oke, yang ketiga, kalau kombinasi atau bekerja sama dengan penerbit. Jadi yang namanya ghostwriter bisa jadi dia juga akan bekerja dengan penerbit. Nah, biasanya ghostwriter akan mendapatkan royalti 2% sampai 3% dari keseluruhan royalti penjualan buku. Jadi enaknya lagi kalau kalian itu bekerja sama dengan penerbit, nanti selain kalian menjadi ghostwriternya, kalian jadi nulisin gitu kan. Kalian tuh nanti setiap penjualan bukunya kan di penerbit itu juga kan, kalian juga akan kecipratan royalti 2% sampai 3% per penjualan buku gitu. Ini juga seru kan ghostwriter yang ikut penerbit. Tapi ya itu kemampuannya harus mumpuni ya guys. Kita masuk yang keempat nih, untuk tarif total atau proyek per buku. Jadi di sini tuh ada proyek per buku juga dari awal hingga jadi. Jadi dia benar-benar pasrah sama ghostwriter dari awal ke penulisan sampai jadi sebuah buku. Nah, tarifnya itu menggunakan flat fee guys. Untuk yang dipakai penerbit Indonesia itu dihargainya cukup fantastis loh guys, yaitu 3-5 juta per buku dengan tebal 80-150 halaman. Kalian udah pasti wow banget kan ini. Nah, ini untuk standar loh penerbit Indonesia. Nah, bahkan di Depdiknas sendiri melalui program BSE-nya menghargai buku dengan flat fee untuk penguasaan selama 5-10 tahun dihargai 40-100 juta. Dan ini tuh dianggap sangat wajar. Karena memang ya ghostwriter yang aku bilang tadi penuh dengan resiko guys. Jadi kalau misalnya dihargai segini tuh menurut Depdiknas sendiri itu adalah hal yang sangat-sangat wajar.
Setelah kalian udah tahu tarifnya ghostwriter yang menggiurkan sekali ya kan, kalian juga harus tahu nih apa sih yang harus kalian jaga sebagai ghostwriter gitu kan. Yang pertama adalah kerahasiaan dokumen. Dari dokumen yang kalian kasih ke pemesan lah, pastinya itu kalian harus menjaga. Yang kedua adalah kesepakatan dengan pemesan. Apapun kesepakatannya kalian harus menjaga kerahasiaannya. Yang ketiga, kalian tidak boleh seenaknya untuk mengumbar hasil atau mengumbar kerahasiaan ini ke publik. Jadi ya aku bilang tadi, kalian gak mungkin akan vulgar ngomong kalau testimoni ini si A itu pesen di aku gitu. Kalian gak bisa, bukan kayak kalian jualan cover novel atau kalian jual novel kalian. Ini loh pejabat ini beli novelku, gak mungkin kalian akan menyebutkan hal itu gitu kalau kalian sebagai ghostwriter gitu guys. Dan yang terakhir adalah ghostwriter itu harus tahu kode etiknya, aturannya sebagai ghostwriter. Itu yang penting. Karena apa? Di sini ya itu penuh dengan resiko. Tapi gimana menurut kalian? Kalian bisa komentar di bawah tentang tarif ghostwriter ini. Apakah kalian tertarik untuk menjadi ghostwriter? Kalian bisa komentar di bawah guys. Atau mungkin kalian ada pertanyaan nih yang belum aku bahas tentang ghostwriter ini. Kalian bisa komentar aja di bawah. Oke? Oke guys, sekian dulu yang dapat aku sampaikan hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Karena kalian kan pasti pengen tahu kak bahas ghostwriter gitu kan. Ya udah, sekarang aku sudah membahasnya dan menurut kalian bagaimana? Apakah kalian sudah puas atau belum gitu kan? Semoga bermanfaat lah buat kalian. Dan semoga kalian yang lagi cari-cari tarif ghostwriter, kalian bisa lihat konten ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan juga tentang informasi ini. Mohon maaf banget kalau aku ada kesalahan kata dan ucapan, belibet juga kadang-kadang ya kan. Dan kalau misalnya kalian belum jelas, kalian bisa komentar aja di bawah seperti biasa. Aku pasti akan balas walaupun nanti membutuhkan waktu, tapi tetap aku akan balas, oke? Dan kalian seperti biasa nih, kalian yang barusan mampir ke channel aku, barusan mampir ke konten ini, kalian klik like-nya, klik subscribe-nya, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku yaitu @valenas_, karena kalian bakal banyak dapat informasi mendadak di story aku guys. Apapun. Kadang aku ngajak kalian diskusi, kadang aku tiba-tiba ngasih hadiah gitu kan. Kadang aku tiba-tiba ngasih informasi seputar platform baru. Jadi biasanya aku tulis di Instagram dulu baru deh aku masukin di YouTube. Biasanya sih kayak gitu, tapi berupa tulisan sih. Cuma kan itu sangat membantu kalian. Kemarin aja aku baru masukin email editornya Inovel. Kalian mau tahu? Langsung ke Instagram aku ya. Nanti aku posting lagi karena aku memang mau posting lagi. Oke, terima kasih banyak buat semua yang nonton dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan kalian seperti biasa. Dan ingat, aku selalu upload sekarang di hari Senin dan Jumat, bukan Senin dan Kamis lagi. Oke? Jadi sampai ketemu di hari Senin. Oke guys, sampai jumpa di video gebrek berikutnya. Bye bye.